Halo, sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan dokter atau tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya eh, dengan teman-teman menonton video saya ini bisa memberikan sugesti maupun motivasi untuk teman-teman menjadi cepat sembuh, khususnya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik penyebab dan solusi terkena GERD. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi topik kali ini adalah penyebab dan solusi terkena GERD. Yang pertama yaitu pengertian GERD ya. Walaupun di video-video sebelumnya saya sudah pernah menyebutkan, tapi kali ini fokus kepada masalah GERD. Jadi apa itu GERD? GERD adalah gastroesophageal reflux disease, yang artinya bahwa terjadi arus balik asam lambung ya, dari lambung ke kerongkongan atau naik ke atas, yang semestinya asam lambung itu tempatnya ya di lambung ya, tapi karena ini ada kenaikan yang over sehingga naik menjadi ke atas ya, menembus klep di ini esofagus, kemudian naik ke atas ke kerongkongan. Nah, ketika seperti itu sudah disebut dengan GERD. Ciri-cirinya orang yang terkena GERD itu karena asam lambung itu sifatnya asam dan mengandung gas ya, sehingga terasa panas. Nah, itu biasanya dada panas ya, dada panas, terasa seperti terbakar. Di samping itu juga ada juga sensasi yang kadang dadanya nyeri ya, nyeri, kemudian ada pegel-pegel kadang di tengah dada ya, sepertinya di jantung yang kadang kita menjadi kecemasan kita itu seolah-olah ini jangan-jangan jantungnya sakit atau gimana gitu. Termasuk selain nyeri-nyeri di sini juga kadang di dada atau mungkin kadang pindah-pindah ya, sepertinya di otot lah. Di otot itu bisa juga di punggung, bisa juga di dada sebelah kiri, dada sebelah kanan, itu biasa ya. Jadi sensasi daripada GERD itu seperti itu, sebagai
ciri-cirinya bahwa orang tersebut itu terkena GERD. Nah, sekarang yang perlu kita cermati supaya kita bisa mencari solusi atau cara menangani ketika sedang ada serangan GERD ya, atau GERD sedang naik, maka kita harus pelajari juga sebabnya. Sebabnya apa bisa sampai terjadi GERD. Nah, sebabnya karena asam lambung sering naik dan kadar naiknya itu agak tinggi sehingga lambung ini selain asam lambungnya itu bertambah banyak ya atau kelebihan, juga mengandung gas. Nah, ini akhirnya lambung ini penuh, akhirnya menekan ke atas sampai klepnya terbuka. Nah, akhirnya keluar dari lambung ke tenggorokan. Itu sebabnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin terkena GERD ya jaga lambung jangan sampai asam lambungnya jangan sampai naik seperti itu. Nah, untuk itu nanti kita cermati di dalam pembahasan tentang solusinya. Jadi sebabnya itu sudah jelas ya. Jadi karena adanya kenaikan asam lambung dari lambung ke kerongkongan itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana solusinya ketika terjadi GERD gitu. Nah, solusinya yang pertama ya itu jaga asam lambung jangan sampai naik. Nah, itu ya. Jadi jaga asam lambung jangan sampai naik. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentunya seperti kita mengurangi asam lambung. Pertama itu kita jaga pola makannya ya. Pola makan, kemudian pola hidup, kemudian pola pikirnya itu harus terkendali lah gitu. Nah, contohnya pola makan ya makan tepat waktu, makan makanan yang bergizi, kemudian hindari makanan-makanan seperti yang asam, yang pedas, yang berlemak tinggi, beralkohol, hal-hal seperti itu. Nah, itu yang kita hindari untuk misalkan pola makannya. Sedangkan untuk pola hidupnya terutama pola antara porsi beraktivitas dan porsi untuk istirahat. Nah, itu kecenderungannya kadang istirahat kita itu kurang. Jadi pastikan saja bahwa tubuh kita itu memerlukan istirahat yang cukup. Contoh untuk tidur ya, kita alokasikan waktu ya 7 sampai 8 jam lah seperti itu. Nah, kemudian selain itu pola pikir atau manajemen emosi itu juga harus selalu tertata ya, terkontrol, kemudian rapi ya, kemudian berpikirnya positif. Nah, itu insya Allah kalau seperti itu asam lambung tidak akan naik, apalagi sampai dengan GERD itu. Jadi untuk solusi pertama menjaganya itu seperti itu. Nah, untuk yang hubungannya dengan masalah pola pikir ya, ini hubungannya dengan kecemasan, kemudian berpikir yang negatif-negatif, seperti ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa was-was, misalnya seperti itu. Nah, untuk mengurangi hal itu maka kita yang pertama memang harus selalu bersyukur, harus selalu ikhlas, harus selalu sabar dan sadar seperti itu. Tapi tidak hanya dalam kata-kata, tapi betul-betul dari hati ya, dari hati yang paling dalam, dan kita menjiwai ya. Kalau memang ikhlas ya ikhlas betul, tidak hanya di kata-kata ya saya ikhlas gitu, tapi kadang batinnya masih gerundel. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi ini harus jujur, tapi jujur dari
jiwa kita itu ya. Nah, insya Allah seperti itu nanti pola pikir kita akan lebih mudah terkendali, lebih bisa berpikir positif, berpikir logis ya, berpikir wajar dan berpikir menggunakan logika gitu. Jadi kita tidak dimainkan oleh ilusi-ilusi negatif yang akhirnya menjadi perang batin dengan dirinya sendiri. Itu sebenarnya halusinasi seperti itu yang kadang menjadikan masalah sehingga asam lambung menjadi selalu produk, dan akhirnya karena produknya asam lambung memang over, akhirnya naik ke atas menjadi GERD seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi itu cara solusi untuk bagaimana caranya mengurangi supaya GERD itu tidak naik lah seperti itu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, ketika GERD itu naik ya, kita naik sudah terjadilah katakanlah gitu seperti itu, maka kita harus mencoba mengatasi ya. Kita coba mengatasi, pertama kita atasi dulu saja gitu. Jadi sebenarnya penyakit ini ya, asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu bisa sembuh hanya dengan metode pribadi gitu seperti itu ya. Tapi walaupun kita mungkin berobat, makan obat ya, kalau manajemen emosi pribadinya belum tertata, itu juga akhirnya masih tetap produk dan akhirnya juga belum sembuh gitu begitu. Ini rahasianya di situ. Nah, ketika GERD itu naik, ini pengalaman saya karena saya menggunakan apa yang ada di sekitar kita lah, di rumah kita itu biasanya. Nah, itu yang pertama, begitu dada ini sudah terasa panas, sudah seperti terbakar, kadang sudah nyeri ya, itu artinya GERD itu sudah mulai naik. Nah, itu langkah yang pertama biasanya saya minum air putih yang hangat ya. Air putih yang hangat itu biasanya pelan-pelan ya kita minum sedikit demi sedikit, nanti sampai ya 1 gelas habis. Nah, itu berbarengan dengan kita minum kan air turun. Nah, itu asam lambung atau GERD yang sudah naik di kerongkongan ya, ini sepertinya terbawa ikut turun lagi gitu loh. Nah, ketika asam lambung yang sudah di kerongkongan itu yang sudah menjadi turun ke tempatnya, ke lambung lagi, maka ya sudah tidak masalah gitu. Artinya GERD-nya sudah sembuh gitu, tinggal asam lambung saja di bawah gitu. Nah, kita ketika sudah GERD-nya sembuh berarti sudah agak nyaman di dada, itu sudah agak nyaman gitu. Itu langkah yang pertama, jadi minum air hangat. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan kita sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang di tempat umum, kadang kan nggak mesti ada air hangat gitu. Nah, kalau saya biasa kalau bepergian itu saya siapkan permen ya. Saya siapkan permen, yang penting jangan permen yang asem-asem lah, seperti itu. Nah, biasanya saya pakainya permen yang rasa mint biasanya. Nah, itu kita makan permen ya. Nah, makan permen biasanya kan memacu ludah untuk keluar lah. Nah, setelah ludahnya agak banyak biasanya kan kita telan. Nah, kita telan akhirnya terbawa ke dalam ya, ke lambung. Nah, itu sepertinya GERD itu terbawa ya, asam lambung yang ada di kerongkongan terbawa ke bawah, sehingga dada juga menjadi tidak begitu berdebar-debar, tidak begitu terasa terbakar, ya agak nyaman lagi lah, hanya menggunakan permen seperti itu. Nah, kemudian untuk mengurangi rasa sensasi yang kadang nyeri, kadang pegel dan sebagainya, biasanya terutama yang di seputar dada itu
biar rasanya itu lebih berkurang, itu biasanya saya gosok pakai minyak angin. Makanya saya baik di rumah maupun pergi itu di tas itu biasa saya siapkan minyak angin ya, minyak angin. Kalau dulu kan kalau pergi kita bawanya minyak wangi. Nah, sekarang bawanya minyak angin itu. Jadi ini memang sudah ada perubahan lah itu seperti itu ya, karena yang dibutuhkan adalah itu minyak angin. Nah, kita gosok saja begitu. Kalau digosok maka juga sudah agak nyaman. Ini untuk pertolongan pertama maksudnya seperti itu teman-teman. Tapi untuk apa permanennya memang ya harus kita jaga itu. Pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi begitu ya tentang penyebab dan solusi terkena GERD. Jadi untuk sementara tindakan-tindakan yang harus kita praktekkan itu seperti itu. Insya Allah kalau seperti itu nanti akan lama-lama akan sembuh. Jadi yang penting GERD atau asam lambung yang naik, kita itu tenang dulu ketika ada seperti reaksi kenaikan itu, kenaikan asam lambung. Jadi ya tenang aja dulu, dan kita yakin bahwa asam lambung maupun GERD ya terutama itu tidak berbahaya, dan hanya sekedar numpang lewat lah, pada akhirnya sembuh seperti itu. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada session kali ini ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Ingat teman-teman, saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.